di room jenengan. Oke. Enggak Oke, apa-apa, boleh, saya udah pusing. boleh bicara. Nggih. Boleh, monggo. Jadi begini, nomor satu, tidak ada satupun dokter di dunia yang mengatakan bahwa rokok itu baik. Rokok itu adalah harmful atau racun bagi tubuh kita. Itu sudah sepakat itu, mutafakun alaih seluruh kedokteran. Pertanyaannya begini, apa hukumnya di dalam Islam memasukkan racun ke dalam tubuh? Memasukkan racun ke dalam tubuh itu apa hukumnya di dalam Islam? Membahayakan diri enggak boleh, iya, haram. Terus? Nah itulah. Data apa namanya kalau rokok itu racun di mana? Nah, oke. Masalahnya di situ. Jadi di sini seluruh dunia, Ya, kedokteran, seluruhnya ilmu itu di kedokteran. mana? Maksudnya Oke. tertulis di mana, Pak? Oke, karena ini masalah bagi warga Nahdlatul Ulama. Pengetahuan di dalam Saya tanya biar enggak Oke. kemana-mana, 11. ada Bentar, datanya enggak? Oke, saya buka data ya. Ya. Inilah masalahnya Nahdlatul Ulama di situ. Saya warga Nahdlatul Ulama, tapi saya update. Ada enggak datanya? Ya makanya saya buka. Ya. Apa aja yang itu? Nah, Kita buka dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Karena begini ya Bang, kenapa saya data aja dulu data biar enggak panjang-panjang. Makanya saya buka data sebentar. Dengar. Kenapa saya itu apa? Enggak NU data itu aja susah. dulu, Bang. Saya buka data. Dengar. Mengapa saya itu apa? NU itu dirusak sama rokok. Pada waktu Sudah saya datanya pengajian. sudah. Ini data ini kau baca ini. Yo. Oke. Terus dalam Islam ini yang Dulu sebentar Sudah, Pak? ini. Ini saya datanya, oke? Ya. Anda baca di situ. Pada saat saya dulu jadi pengajian waktu muda, panitia yang bikin pengajian. data itu orang muslim dah itu. Bentar, mau muslim mau enggak? Ini makanya ini Enggak bisa lah, masa kita mau mengambil hukum dari orang kafir? makanya itu kelemahannya NU. Lah kok kelemahannya? NU itu adalah tidak mengerti ilmu kedokteran. Bukannya ilmu kesehatan Dari itu mana kafir. statement seperti itu? Dengar ya, itu ucapan kamu itu adalah menunjukkan bahwa NU itu sangat lemah Saya dalam tanya, dari mana? Kan kita mau bahas hukum kan? Dari mana boleh mengambil hukum dari orang kafir? itu masalah kafir atau tidak. Ini bukan masalah kafir, ini adalah Nah, kita subjektif. kan mau bahas hukum kan? Ya, ini coba ini. Sekarang begini saya tanya kan, sudah kan ada datanya. Sekarang saya tanya, ada enggak ada yang mengharamkan? Haram atau tidak itu urusan Anda. Yang pertama, Lah, bahwa rokok. Tunggu sebentar. yang mau bahas hukum Sebentar atau saya mau tanya bahas apa, kepada Pak? Anda. Sekarang saya tanya Anda. Racun itu boleh dimasukkan dalam tubuh manusia tidak? Satu dulu mau bahas hukum atau bahas haram ini? Satu dulu. Makanya itu Bang Eben, izin Bang. Satu-satu jawab, ngomong. Bang, Iya. jawab. Iya. Memasukkan racun ke dalam tubuh. Salah satunya kata Bang Eben rokok. Ya. Bukan saya yang mengatakan, ilmu kedokteran yang mengatakan. Iya, ada lagi enggak selain rokok? Kayak makan daging gitu. Tunggu dulu satu-satu dulu, rokok dulu. Kita Rokok selesai baru dulu. naik. Rokok dulu. Itu Kita selesaikan yang dulu, jangan lompat-lompat. definisi dari racun itu apa, Pak? Nah, makanya itu. Oke. Saya berbicara secara kekeluargaan, Anda itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Nah, maka saya bukan warga Nahdlatul Ulama, saya tablighi. Oke, tablighi. Jadi di sini ini dari Nah, Wikipedia. maksudnya enggak usah bawa apa namanya? Oh, Kita saya tidak soalnya Soalnya saya ini orang warga Muslim. takfiri. Saya ini warga takfiri. Oke. Ya, bukan nafir ya. Takfiri saya ini. Dengerin. Kenapa waktu itu? Saya itu juga keracunan.
Maksudnya saya itu adalah sama rokok itu sangat tidak bisa pisah. Kenapa? Setiap pengajian itu saya panggil. Pada waktu itu Jarum atau misalnya gudang garam atau Bentul waktu itu masih ada. Kalau ada pengajian di tempat saya ajukan proposal, saya akan diberikan banyak rokok. Pak, kita mau bicara hukum atau ilmu kedokteran yang mana? Tunggu dulu sebentar, makanya itu hukum Nah, itu. saya tanya, saya cuma nanya ini, kita bicara hukum, kan tadi Pak bilang rokok haram. Kita mau bicara hukum rokok atau rokok itu berbahaya bagi kesehatan yang mana? Oke. Hukum bagaimana hukum Rokok itu? ya, hukum rokok ya. Sekarang diambil dulu. Hukum itu diambil setelah mengetahui efeknya kan. Apa yang letakkan rokok itu adalah sesuatu Itu ilat Pak. Kalau Pak bilang menentukan hukum berdasarkan efeknya, itu namanya ilat hukum. Itu pun ada kiasnya, ada dasar dalilnya. ya ada dalilnya sekarang. Mana? Kalau sekarang racun itu kalau dimasukkan tubuh kita Saya itu, tanya dalilnya mana? walatulku, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, ada di dalam Al-Quran. Sama orang kolesterol pun tidak boleh makan daging, Nah, haram. itu Kalau satu-satu begitu. dulu. Daging Kolesterol. haram enggak? Satu dulu, rokok dulu saya bacakan. Kenapa? Ini yang saya ketika Pak bawa dalil itu, bawa ayat itu, kemudian Bapak implementasikan kepada rokok, karena rokok itu berbahaya bagi kesehatan, sama daging pun akan jadi haram bagi Oke. orang yang kolesterol. Oke. Kemudian apalagi dan Oke. lain-lain. Oke, Kalau kita satu-satu. berbicara seperti itu, Pak ya, kalau kita berbicara seperti itu, ya rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang yang punya penyakit TBC dan lain-lain yang punya hubungan dengan penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan paru-paru. Kalau orang tidak punya penyakit apa-apa, Oke. Sekarang saya tetap tanya. haram. Saya tanya, mana dokter NU yang Saya mengatakan tanya begini Pak, yang kalau mau tanya masalah mana dokter NU, yang harus Pak buktikan apakah rokok itu tahakkuk di dalam tahakkuk nyata mudorotnya bagi orang yang tidak punya penyakit apa-apa. Makanya itu saya jawab pertanyaan ini. Kasih waktu 2 menit. Anda Ya. kan nggak tahu apakah rokok itu mudarat atau tidak. Kalau Anda ke dokter umum, Jangan asal ngeklaim tidak tahu Pak. Tidak tahu, saya pun tahu unsur di dalam sebentar. rokok itu Oke. cuma Saya ada suruh, 3. saya menjawab apa enggak? Iya silahkan, cuma tidak usah Ya, pakai kalau bahasa. saya nggak menjawab tahu. dibantah terus gimana saya mau ngomong? Iya, maksudnya Pak, tidak usah bilang tidak tahu. Apanya tidak tahu? Saya pun tidak bilang Bapak tidak tahu. Saya tidak dengerin saya ngomong, baru nanti Anda ngomong. 2 menit saya. Ya 2 biar menit saya kamu. moderatornya. Ayo biar Ya, saya moderatornya. Oke. Oke, yuk Pak Oben, ngomong apa Pak Oben? Silahkan. Oke. Nomor pertama adalah karena Anda tidak punya pengetahuan tentang rokok, maka tanyakan dokter, terutama dokter Nahdlatul Ulama. Apa efeknya rokok itu terhadap tubuh saya? Oke? Dia akan menjawab. Nah, ini adalah organisasi dunia memberitahukan. WHO, saya tidak percaya WHO. Ya makanya bodoh begitu. Tobacco itu mengandung dari 70 bahan kimia. Saya tidak percaya WHO karena WHO orang kafir. Kenapa? Karena Ini di itu sini adalah nggak percaya bahaya. WHO Pak. Bahlul gimana mau diskusi? Makanya NU itu Jangan bawa NU. Nugin. Jangan bawa NU Pak, saya ini takfiri Pak. Ya nak takfiri mau apa? Nikotin. Dia mengandung zat aditif. Oke, terus. Oke. Terus yang kedua apa? Tobacco itu akan menimbulkan daripada penyakit. Apa yang ditambulkan? Jantung, lever, paru-paru. Oke. Ya, apalagi Pak. Itu bisa menyebabkan pneumonia paru-paru, jantung, serangan jantung. Oke, sebutin lagi Pak, cepat Pak, sebutin biar udah selesai. Bapak nanti langsung ke Bang Hilman. Bapak sebutin dulu. Sekarang Pak, Sebutin semuanya cepat. makanya aku ngomong dibantah terus ini. Sudah, Pak. Ini ya. Ini Ya kan. udah langsung cepatin. Nah, itu cepetin Paru-paru. gimana? Ini ilmu ini. Terus yang kedua di sini disebutkan, ini Pak, ini resumenya. Rokok itu akan menyebabkan kanker. Satu, yang kedua menyebabkan penyakit yang kronik. Kalau yang kanker apa? Penyebabkan kanker daripada kepala, kanker dari lambung, Ya, lanjut. paru-paru, leukemia, terjadi Ya, kanker terus. perut. Ini kidney itu apa ini? Apa itu ginjal.
Ya. pankreas, dan lain sebagainya. Dan bisa menyebabkan penyakit yang kronis, menyebabkan stroke, kebutaan, penyakit aorta. Ini adalah apa? Saluran darah, Terus. jantung, paru-paru, dan seterusnya. Ini adalah daripada internasional yang memberikan informasi kepada kita. Terus Pak. Hukum rokoknya. Hukum Terus rokoknya hukum mana? rokoknya Rokok, gimana? hukum mau rokok mau apapun, sesuatu yang membahayakan bagi tubuh kita, itu masalah hukumnya itu Anda sendiri yang Oh gitu. Sekarang saya tanya Oke, Pak, oke, orang oke, saya oke, Pak, menjelaskan oke, sendiri stop aja. dulu Pak, stop dulu Pak, stop dulu Pak. Udah Pak ya, jadi semua sesuatu yang membahayakan tubuh kita, maka hukumnya haram. Oke, itu tadi Ustadz ya. Alasan Bapak ini katakan setiap sesuatu yang membahayakan tubuh kita, maka hukumnya haram. Ya kan? Nah, itu Ustadz gimana Ustadz Ilman? Ustadz Ilman ya, Bapak dengerin dulu ya. Kalau saya berkomentar begini Ustadz, Ya, saya contohnya pakai gini, motor racun karena kalau bahaya dimasukkan bagi tubuh diri kita haram. bisa haram. Nah, Ya, racun yang masuk oke tubuh ya, kita haram. oke. kan seharusnya Oh gitu. Jadi, diperinci dulu. iya termasuk asap kendaraan itu. Yuk lanjut. Yang seharusnya diperinci itu kan kadar bahayanya seperti apa. Itu aja sebenarnya. Kadar bahayanya seperti apa. Masalahnya tahakkuk tidak. Kalau dia bilang karena rokok itu mengakibatkan leukemia, mengakibatkan gagal ginjal, permasalahan di dalam otak karena ada zat tar di dalam rokok, kemudian mencabut mencabut hit oksigen di dalam darah karena zat tar tadi, kemudian menyebabkan kecanduan karena ada nikotin dan kafein yang berlebih. Pertanyaannya, iya kan Pak, yang Pak sebutkan di situ, yang Pak baca-baca itu, saya belajar masih SMP itu Pak, di pelajaran kimia. Jadi yang jadi pertanyaannya, masalah yang disebutkan para dokter dari WHO, World Herbal Organization itu tahakkuk enggak secara Islam, nyata tidak secara Islam. Sudah, cuman itu pertanyaan saya. Nyata secara Islam bagaimana? Dokter Islam pun juga mengikuti Ini semua. ketika orang merokok, Makanya itu nyata saya tanya. nyata itu begini Pak, saya kasih tahunya model Bentar Pak begini. Oben, diklarifikasi omongan Pak Hilman itu nyatanya dimaksud apa di situ? Ya. Nyatanya itu begini Pak, ketika Pak ngerokok langsung muncul leukemia, atau Pak merokok langsung gagal ginjal, atau Pak merokok langsung rusak payudara, ini paru-paru, paru-paru, itu langsung terjadi. Payudara. Yai mohon maaf dipotong ya. Nggih. Maaf. Di room sebelah ada yang menghina Islam. Saya lupa tadi di Orm Oten. Siapa Saya siapa? kesel tadi. Tapi saya lupa akunya nggak follow. Iya, Enggak, gini, tunjukin sebentar aku saja ya. nanti kita selesaikan ini. Kita bikin laporan bareng-bareng. Tunggu nggak Bang? Kita berbicara Islam. Nggak bakal berhenti. Tunggu dulu. Cuman itu Pak, maksudnya begini, tahakkuk itu Ya udah segini. Saya ada tidak orang sekarang begini Pak, coba kita lihat sekarang orang yang merokok di Indonesia, rata-rata orang merokok. Apakah ketika dia merokok langsung muncul penyakit yang Bapak katakan? Oke, sekarang begini aja. Masalah tahakkuk, Anda tanya kepada dokter NU yang dekat Anda. Nah, saya tanya masalah tahakkuk. Jangan bawa NU Pak. Saya ini bukan NU, saya ini takfiri Pak. Ya Allah. Saya kan sudah sampaikan Pak, model tahakkuk NU itu seperti lagi. apa. Ya sekarang gini, Anda kan nggak tahu. Ini kira-kira Nah, kok saya enggak tahu. Bapak kira-kira yang saya sebutkan zat-zat yang tadi saya sebutkan Bapak tahu enggak? apanya? Lah, Tahu dia. Ini kan sudah saya bacakan. mana Pak? Loh, tadi itu dia akan mengandung 70 chemicals. Dia mengandung seluruh kimia. Oke? Cek, tapi kan Islam tidak memandang hal seperti itu. Bukan masalah itu, masalahnya begini. Nah, Bapak mau menghukumi pakai hukum Islam atau hukum agama lain? sekarang segini, Anda tanya kepada dokter NU, apakah rokok itu membahayakan tubuh saya atau tidak? Gitu aja, sudah selesai. Kalau Anda mengatakan dokter itu mengatakan tidak apa-apa, silakan Anda merokok. Bahaya. Sebentar, Kata kalau bahaya. kalau Anda dikatakan itu membahayakan dan Anda tetap merokok, artinya Tuhan Anda itu rokok. Lah kok Kenapa? saya kok? Wong saya sholat menghadap Allah kok bukan menghadap. Coba tanya ini Ustadz Ilman.
Nggih. Ustadz Ilman, coba tanya sama Ustadz Salim Bajri itu yang kemarin mancing tuh, coba tanya itu. Oke. Jangan sama Dokter NU, sama Ustadz Anu aja. Salim Bajri, coba. Nanti dokter Beliau Eno ini mengatakan cuman Saya bilang saya ini takfiri, bukan NU. ya ini hak, udah kalau hak ikutin, kalau Dari enggak, mana Pak? Coba saya minta dalilnya Pak. ya mas, makanya itu Anda sudah nggak Yang percaya. Pak bilang tadi walatulku apa tadi itu kan ayat Al-Quran kan. Sekarang gini nggak usah Sekarang Pak, nggak usah kok bisa panjang-panjang. ditafsirkan ke rokok Pak? Nggak usah panjang-panjang. Anda datang kepada dokter NU, rokok Nah, itu maksudnya dari tadi kok dokter NU. ya, masalahnya Anda tidak akan percaya. Bawa organisasi sini Pak, jangan dibawa Internasional aja Anda tidak percaya Anda. Ya memang saya nggak percaya ngapain saya. Riyad Bazri. Makanya dokter NU, Anda di Baca tempat sama Anda, Pak, saya tanya, yang bikin organisasi WHO itu orang Muslim enggak? sekarang saya tanya, Anda di mana? Dokter yang ada di situ, di Pertanyaan mana? Anda itu pertanyaan orang bodoh. Kalau orang NU berbicara begini, saya malu. Saya bukan NU Pak, saya bukan NU. Nah, saya malu Jangan sebagai orang salahkan NU. WHO kok Ya saya bukan orang NU. Saya WHO bilang, itu saya adalah bukan NU. organisasi. Bapak malu-malu sendiri nggak apa-apa, Pak. Ini adalah seluruh. Bawa-bawa kami, Saya kami malunya takfiri, kenapa? bukan Kenapa NU NU. bodoh? Karena WHO ditolak itu bodoh. Pak, Ilman meyakini itu ada ya kalau tolak. rokok itu berbahaya. Pak, bahaya. Analogi Bapak seperti itu bahaya. Nanti Bapak makan nasi jadi haram, Pak. Oke, saya Bapak tanya. makan gula jadi haram, Pak. iya. Bapak makan daging jadi haram. Bahaya itu analogi Bapak itu. Oke. Sekarang begini, saya Pak, bahaya itu apa? Saya tanya daging. Daging dulu. Daging itu karena mengandung kolesterol. Apakah daging itu dilarang? Daging tidak dilarang. Karena apa? Karena Yang dilarang itu adalah apabila terlalu berlebihan. sama, Lah, rokok sama, pun Pak. dilarang Rokok kalau sama. terlalu berlebihan. Tunggu Semua dulu, yang terlalu berlebihan berlebihan. dilarang. Mak, tunggu tuh Yang, sebentar. yang ngatakan daging itu terlalu berlebihan jadi haram, Pak, mana ayatnya, Pak? Kalau sedikit gak apa-apa. Saya jawab dulu. Itu qaliluhu wa Yang katsiruhu menyebabkan- mudir. Kalau rokok satu hari 10 bungkus mati Pak, cepat Pak. Coba, Bukan begitu. Ini Pak ya, kalau Daging itu rokok, dibutuhkan sebentar Pak, saya mau bilang satu hal. Kalau rokok, Pak satu hari ngisap satu box pun ya berakibat fatal. Tapi kalau satu batang ya enggak masalah. Nah, sekarang daging pun begitu. Daging pun kalau Bapak makan sepotong sehari enggak masalah. Kalau Bapak kalau makan langsung satu ekor sapi ya bahaya lah, Bapak. Sekarang saya Kalau tanya. Pak bilang Begini. rokok itu bermasalah karena alasan tadi sama, daging pun akan seperti itu, gula pun akan seperti itu. Oke, Langsung Jangan saja. ngarapkan pakai logika, Pak ya. Kalau pakai logika bahaya, Pak. Gula pun haram, Ini Pak. Pak, Bapak boleh makan saja, sehari Pak. satu ember. Boleh nggak saya Saya, bicara? kalau soal masalah kedokteran, Boleh nggak saya saya rasa bicara? sudah logika Bapak itu banyak Apa yang itu qaliluhu wa katsiruhu mudir. Tunggu saya biar bicara. gampang Pak, biar gampang Bapak. Sekarang biar saya bicara gampang. begini. Coba begini Kenapa Pak. daging itu harus kita Pak. makan? Tunggu dulu sebentar. Orang tua. Begini. Daging itu Maksudnya kita begini. butuhkan karena di situ ada protein. Maksudnya kalau mau mendukung itu, bawa Nasi saja itu kita referensi butuhkan ulama karena- yang muktabar Makanya di dalam Pak Islam. Aduh. Ya udah turunkan aja tuh. Aduh, kacau. Nggak usah didebat kalau seperti itu Nek, nggak usah didebat. Mak ngantuk. Pakai logika tuh sakit kalau borot. Iya, Itu logika sih itu. ada kekel dah pokoknya. Saya mau setidaknya orang tahu yang mengharamkan hal-hal yang tidak haram itu rata-rata tidak punya dalil yang pasti, tidak punya landasan hukum yang mengikat begitu. Ya kalau memang ada ya tinggal bawa. kan. Dalil wala tulku bi aidikum ila tahluka itu sangat umum. Kita pakai motor tuh Iya. bahaya berarti haram gitu kan. Kemudian ada asap knalpot, kita hirup haram karena tulku bi aidikum. Payah. NU lagi NU, saya nih takfiri, suka ngapirin orang Wahabi. Saya itu malah sempat mau yang walatul kubi aidikum itu kan ayat Al-Quran. Saya mau tanya Pak, nafsirkan ayat itu ke rokok kemana? Nah, kalau dia baca, dia bawa pikiran sendiri kan tinggal kasih tahu man fasarul Qur'ana bi ra'yihi wa in asoba. Faliyatabawa maq'adahu finnar. Ya Allah, kasihan Pak. Ya.
Kemarin ada yang itu mancing rokok kemarin tuh, saya lupa siapa namanya. Ya. Tadi kita tengah bahas itu ya, Imam Ibnu Taimiyah ya. Yang apa itu? Afwan, ana talibun ilmun. Bukan talibun ilmun. Gue itu talibun. Gue itu talibun katanya. Saya itu hal Sekarang kirain 143. mau bawa referensi, padahal sudah bawa buka kitab saya. Waduh. Percuma Ustadz Hilman. Jangankan buka kitab, buka kamar pun dia nggak akan percaya. Dikasih analogi saja ndak mau. Ustadz izin turun Ustadz. Oh, boleh. Mau roha dulu. Uridu an ya Ustadz ya. Uridu an astarihu. Ilal baitah ya. Ini kok dibilang Hilman kasih mamamu rokok, ya sama. Cobalah anak antum kasih makan apa biskuit itu yang halal-halal di toko. Apa enggak? Gini lagi kok bahas rokok, terus minuman gelas yang berwarna itu kok gak pernah dibahas. Ustaz Hilman, kalau ada Wahabi kayak gitu kasih joget aja Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, capek saya Ustaz, ya Allah, alhamdulillah. Saya tuh asli pengen nangis, Allah tadi pengen nangis Ustaz. Kayak ya apa ya, mereka gitu amat gitu loh. Iya. Kenapa, saya Ustaz? tapi keadaannya antum pas itu menang debat kan, kalau saya memang kalah terus dibilang tasawuf dengan ilmu tasawuf itu tidak ada dalilnya lah. Sesat orang yang ngikuti tasawuf, bahaya, ngeri. Saya Wahabi loh, Ustaz. Jarang-jarang. Ya, perhatikan. Wala asar an ahadin minas salaf wa kullu ma yurwi fihi an dzalika la asla lahu bal magdzubun li hudusi ba'dal alfi. Kalau ada hadis yang mengatakan tentang rokok, maka dia itu mustahil. Kenapa? Karena rokok itu baru ada setelah sekian ribu tahun di sini kata beliau. Kemudian waqtalafal ulama, perhatikan. Waqtalafal ulama berbeda pandangan. Fihi hillan wa hurmatan, terkait hukum rokok, apakah halal, apakah haram. Ya, paham bilang sunnah langsung. Ya paham. Itu kayak jelas Akila ngecit kamu. Kok lama banget sih? Aduh, kok marah sih? Yang bilang sunnah, masalah itu saya paham. Iya, santai dulu, pelan-pelan saja. Wa allaftu fihi ta'lif nih. Wa atala kullun fil istidlal limudda'ahu wal hilaf fihi waqi' baina mutaakhiri a'immatil arba'ah. Ulama yang 4 itu beda pandangan terkait hukum rokok. Walladzi yazharu, ini udah masuk. Walladzi yazharu, yang jelas annahu in urida lahu ma yahrumuhu bin nisbah lima yaduruhu fi aqlihi au badanihi faharamun. Nah, yang pasti kata beliau yang jelas, kalau hukum rokok itu dapat membuat bahaya kepada yang rokok dari segi akal atau badan, semisal kalau dia ngerokok maka jantungan misalnya, atau kalau ngerokok langsung jadi orang gila misalnya, maka hukum rokoknya adalah haram. Namun dilanjut oleh beliau. Iya, tunggu dulu santai. Kama yahrumul Allahu Akbar, bicara lagi. Jadi yang mau jelasin kamu apa saya? Ya terus lanjut, yang bilang sunnah langsung ke poin yang
Kama yahrumul asl alal mahrur waqtin lima yaduruhu. Wa qad ya'rudu lahu ma yubihuhu bal yasiruhu masnunan. Cia. Mau mati tak HP nah. Hasil HP-nya mati, HP-nya mati sih benar. Aduh, betul-betul Ya. Mana, Pak? Oh ya, mohon maaf teman-teman. Ada ini, ada iklan, ada iklan. Ulama yang bilang sunnah baru tahu sekarang soalnya ini. Iya, karena tengah kamu gak belajar bahasa Arab gak bisa, gimana mau tahu? Iya, kamu juga gak bisa. Lah ini teman-teman dibaca Allahu Akbar. Ini Wahaboy kalau ngeyel Masya Allah banget. Nih lihat. Waqad ya'rudu lahu ma yubihuhu bal yasiruhu masnunan. Bahkan hukum rokok itu bisa menjadi mubah, bahkan menjadi hukum sunnah. Ya, bal yasiruhu. Lol. Loh, ketawa. Ayo, lanjut. Ini ulamanya mau ditampeleng sama antum. Katanya mau ditampeleng ulamanya. Tuh ditampeleng. Kamu ulamanya. Dia punya ulama, Pak. Oh, Masya Allah. Saya ulama teman-teman ya. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Aku aja sama Ini lihat, kitabnya Bujatul Mustarsyidin. Kalau teman-teman pernah mondok, minimal mondok lah ya. Minimal mondok biar tahu baca kitab gitu. Jangan Saya cuma mondok. ikut Google aja gitu. Iya. Saya mondok. Siapa bilang Oh, enggak mondok di mana, Mas? Saya Mondok di mana kok gak bisa bahasa Arab sih? Mondok di mana? Coba. Zaitun. Zaitun. Enggak perlu tahu pondoknya. Oh, kenapa? Oh ya sudah. Coba. Kalau antum pernah mondok, coba bacakan. Ini judul kitabnya apa sih? Kamu bilang langsung ke poin yang bilang sunnah mana itu kan masalah fikih bro, saya udah paham itu. Kalau masalah fikih memang ada perbedaan hukum, ada yang bilang makruh, ada yang bilang ya halal, tapi yang bilang sunnah itu kapan? Lah ini apa? Kamu gimana sih ini? Bal yasiruhu masnunan, bahkan bisa menjadi hukum sunnah. Minimal kalau sunnah dikerjain khulafaur rasyidin. Minimal kalau Sedangkan sunnah rokok itu dikerjai ulama apa? Khulafaur ada di masa rasyidin. itu. Sejak kapan kayak gitu hukum? Kamu paham gak sih? Coba kasih penjelasan dulu kepada saya. Apa takrif sunnah daripada para ulama? Ayo, kasih penjelasan ke saya. Sunnah itu banyak pembahasannya, jadi gak sesempit pikiran Anda. Jadi sunnah itu cuma apa-apa yang dilakukan Nabi, sehingga maulid Nabi, sehingga sholat rojab, sehingga dan lain-lain itu hukumnya bid'ah, gak boleh dilakukan. Masuk neraka, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ntar ini udah disuruh tidur si rame ini. Langsung ke poin yang bilang sunnah siapa. Ya sih bentar teman-teman. Ini saya cuma mau nein satu aja ya, Rahmat Yadi. Saya udah lama gak nge-live soalnya. Udah berapa bulan? 2 atau 3 bulan. Insya Allah besok-besok kita nge-live lagi bahas Salafi Wahabi. Cuma karena ada keperluan sama teman di belakang itu teman-teman ya. Saya masih kajian kitab di belakang itu. Ini yang dimaksud sama santri pondok kayak gini, bukan federalisme. Ini hakikat kita belajar di pondok. Jadi kalau di pondok itu malam-malam kajian kitab Sampai jam berapa? sampai jam subuh. Sampai jam subuh. Kalau teman-teman santri, bukan Wahabi yang kembalinya ke Google doang. Nama bos, di mana pondoknya bos? Mau mendatangi kamu, mau main-main ke sini. Saya tunggu di Pasuruan. Saya jemput kamu. Sampai nyampe Gempol bilang dah telepon. Nih lihat. Mas Alatun nih ya. Kenapa kok hukumnya sunnah? Bal yasiruhu masnunan, bahkan bisa menjadi hukum sunnah. Kama idza stu'mila litadawi biqauli siqatin au tajribati nafsihi. Nah, hukum sunnah itu kama idza stu'mila litadawi, sebagaimana ketika kita menggunakan untuk berobat. Kama idza stu'mila litadawi biqauli siqatin, dengan ucapan orang yang sikos, misal dokter, au tajribati nafsihi, atau dia mencoba sendiri. Kenapa kok bisa mencoba sendiri? Kok gak ikut dokter? Karena kadang orang itu memiliki pengaruh yang berbeda kepada dirinya sendiri
Diskusi sama saya aja, jangan. kata dokter hukumnya ini berbahaya gitu, tapi nyatanya ya ada aja dokter yang masih ngerokok gitu. Berarti apa yang dia sampaikan dengan kenyataannya gak sama kayak gitu. Makanya di sini Iya, kemudian bos, tahu, mengatakan bos. nih, kama idastu'mila litadawi, sebagaimana ketika seseorang merokok digunakan untuk berobat, biqauli sikotin, dengan ucapan orang yang siko, au tajribati nafsihi, atau dia mencoba sendiri, bi annahu dawaun lil illah, bahwasanya rokok itu penyakit, allati syaribalaha, katadawi bin najasa ghairu sarfil khamr, seperti orang yang dia itu makan barang yang najis atau minum barang yang najis, misal ya ada kotoran hewan sapi misalnya, tapi ini kalau dia minum maka maka penyakit pusingnya sembuh semisal, nggak ada obat lagi selain obat temancuknya sapi, obat kotorannya sapi, maka hukum memakannya itu adalah halal kayak gitu. Jadi sesimpel itu kayak gitu loh. Itu rokok masih mendingan. Babi kalau gak ada makanan lagi itu di dalam ilmu fikih itu bisa halal, bos. Kalau gak ada makanan lagi kalau memang membahayakan itu bukan pasti, tapi tidak bilang itu sunnah, karena kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggal ya gak apa-apa. Nah, makanya kan kembalinya tadi kepada tajribatun nafsi, karena emang ada hukum-hukum yang demikian. Jadi ya jangan bilang sunnah, bro, fikih gitu aja ya. Oke. Jangan bilang sunnah, fikih saja, kasih paham. Gimana bang kalau belum belajar Itu kacamata itu ganti itu dia Loh, kok nyerang fisik? Gak apa-apa saya ganteng. bukan nyerang fisik, kacamatanya. Allahu Akbar. Bingung malah jawabnya, bilang sunnah emang. Itu mendingan, bro, itu mendingan ya. Rokok itu Ini masih loh, Bang. mendingan. Sekelas, Bang. dengerin, sekelas itu anjing atau babi kalau gak ada makanan lain, kan kalau gak makan kan mati, itu bisa halal, tapi jangan bilang sunnah gitu masalahnya. Bang, Oke, gini udah bang, makan ya. Thank you so much. bang gini, sampean tahu usul fikih. Usul fikih itu ada nanti satu benda yang hukumnya itu bisa menjadi 5 hukum tergantung dari konteksnya. Kalau nanti benda itu ternyata membuat mudorot apa? Bahaya. Gak bisa bahasa Arab. Berbahaya. Bisa bahasa Arab. Maka nanti bisa berubah menjadi haram buat dia. Kalau nanti kok memberikan dampak negatif yang tidak terlalu penting, tapi negatifnya itu tidak terlalu parah, maka nanti makruh. Atau dampak positif yang tidak terlalu baik, itu nanti sunnah. Kalau sangat baik atau sangat dibutuhkan, bahkan dampak positifnya bisa wajib. Itu namanya kajian di usul fikih. Kalau sampean pernah mondok dan pernah, kayaknya itu udah asing gitu loh. Jadi jangan terpaku pada ini pernah dilakukan ulama, apalagi sampai khulafaur rasyidin. Kalau sampean nanti berdebat dengan membawa argumen itu, mohon maaf, tambah terlihat bodohnya. Berarti menunjukkan sampean tidak pernah ada di peradaban pesantren. Makanya saya ini curiga, emang dia pondok mana kok nggak bisa baca kitab gitu loh. Jadi di usul fikih itu memang seperti itu. Ini namanya penalaran algoritma dari para ulama gitu. Beda halnya kalau nanti daging babi atau daging anjing, itu namanya darurat. Loh, kok bahas Ba'lawi? Apa? Mau debat nasab kamu? Ayo debat nasab, ayo. Enggak, soalnya itu karena ulama yang bilang sunnah. Aduh ya Allah, sudah teman-teman. Ini Madura apa mana ini? Gak sikoh Maduranya ini. Aduh ya Allah. Ya belajar lagi ya, belajar. Kamu yang belajar bahasa Arab aja gak bisa, sok-sokan ngajak diskusi. Ya, proses fikih ya. Udah, teman-teman, insya Allah. Ntar orang jadi sesat.
Allah Akbar. Kok banyak yang mau naik ini? Saya mau off teman-teman. Saya mau off. Ini teman-teman, insya Allah saya kan kemarin sebenarnya sering ngadakan live. Cuma saya tuh kemarin ya istilah kasarnya dapat teguran kayak gitu dari pondok. Jadi kita gak boleh nge-live selama beberapa waktu sampai sekarang, sampai kemarin. Jadi sejak kemarin sudah diperbolehkan lagi nge-live. Nah, insya Allah doakan teman-teman doakan teman-teman